Sesungguhnya bagi orang yang puasa itu ada dua bagian. Itu puasa menjaga zahirnya dan puasa menjaga rohnya. Maka sesungguhnya menjaga roh itu lebih penting daripada menjaga zahirnya. Karena puasa itu dibimbing dengan zahir dan batin. Bagi orang yang puasa menjaga zahirnya, yaitu mereka itu cuma menahan makan dan minum dan sesuatu yang membatalkan puasa daripada fajar sampai tenggelam matahari beserta niat. Namun mereka tidak menghiraukan tentang hati mereka sibuk dengan dunia. Maka orang-orang ini dinamakan puasa zahir namanya. Adapun yang kedua, yang mereka itu puasanya menjaga roh, menjaga zahir, menjaga rohnya. Inilah namanya puasa para auliya'is sholihin, para anbiya. Mereka itu bukan sekadar puasa secara zahir, tetapi juga mereka puasa secara roh. Mereka menahan hati mereka daripada memikirkan selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan zahir mereka pun juga tidak akan berkecimpung sesuatu yang bukan ibadah. Nah, ini orang-orang yang kedua inilah yang maksudnya dalam puasa. Karena sesungguhnya puasa tujuannya adalah membimbing kita untuk bertakwa zahir dan batin. Zahirnya adalah menjaga sesuatu yang dilarang Allah Subhanahu wa ta'ala dalam aktivitas sehari-hari. Adapun batinnya menjaga hati berkeinginan daripada sesuatu yang bukan dikehendaki Allah Subhanahu wa ta'ala atau yang diri Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka bagi kita orang yang puasa haruslah menyempurnakan puasanya zahir dan batin. Zahirnya tadi menjaga sesuatu yang membatalkan secara ilmu fikih, batinnya menjaga sesuatu yang membatalkan pahala puasa. Dengan ini orang puasa itu terbagi tiga. Orang puasa itu terbagi tiga. Yang pertama, ada orang puasa itu mereka itu sah zahirnya dan sah batinnya. Itu siapa? Itu mereka orang yang benar-benar menjaga zahirnya daripada sesuatu perbuatan yang dilarang Allah Ta'ala, bahkan selalu terarah dengan perbuatan yang menjadi ibadah itu secara zahirnya. Dan hati mereka pun juga puasa, hati mereka itu dijaga daripada mengingat selain Allah Subhanahu wa ta'ala atau perkara-perkara ibadah. Mereka selalu menjaga perkara ibadahlah yang ia pikirkan dalam hati mereka. Mereka tidak mau sibuk hati mereka dengan perkara dunia. Ini adalah derajat yang pertama. Ada yang kedua, derajat mereka orang puasa itu sekadar menjaga zahir. Mereka tidak makan, tidak minum, tidak mengerjakan sesuatu yang membatalkan. Tetapi mereka ini mengerjakan sesuatu yang menyebabkan pahala puasa. Ini yang termasuk dalam hadis Nabi itu, nakam min sa'im laisa min sa'im ila jumin wal ads. Ini banyak seperti ini. Mereka beranggapan puasa itu cuma menahan makan dan haus. Padahal puasa itu adalah tujuannya mendidik, bukan menahan tapi mendidik. Puasa itu mendidik nafsu, bukan menahan. Kalau menahan nafsu, mungkin kita makan pagi itu kenyang, makan maghrib ketika berbuka itu kenyang, itu namanya menahan nafsu. Tapi kalau mendidik itu membiasakan nafsu bangun malam, membiasakan nafsu makan itu sedikit, makan sedikit, membiasakan nafsu beribadah itu banyak. Ini tujuan puasa. Sekarang bagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an? Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Tujuan puasa itu adalah takwa. Apa takwa? Takwa itu perintah setiap manusia. Itu diperintahkan bertakwa dalam keadaan apapun, suatu apapun, di waktu apapun, yaitu 24 jam selalu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan cara menahan makan dan menahan keinginan selain Allah Ta'ala dalam praktik kita 1 bulan, mungkin kita dapat disiplin, selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan selalu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, merasa hadirnya Allah Subhanahu wa ta'ala di setiap keadaan. Nah, itu yang kedua, mereka itu puasa zahir tapi tidak menjaga hati mereka senang dengan dunia, ramai dengan dunia, bahkan mereka pun menjalani puasa mereka dengan perkara-perkara yang melalaikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi ada lagi yang ketiga, ini yang ketiga yang sangat aneh. Mereka tidak puasa tapi mendapatkan pahala puasa. Ini ada yang ketiga, orang yang mendapatkan pahala puasa tetapi tidak puasa. Seperti apa?
seperti seorang perempuan yang mereka itu puasa di siang hari, berniat di malam hari, puasa di siang hari, ketika mendekati azan maghrib mereka itu ternyata haid datang bulan. Maka jikalau mereka itu mengerti bahwasanya Allah tidak menyia-nyiakan kebaikan seseorang, mereka akan dapat pahala puasa, namun zahirnya mereka tidak puasa, tetapi mereka akan mendapatkan pahala puasa. Oleh karena itu, bagi kita orang yang puasa, janganlah kita merasa rugi kalau seorang perempuan itu tidak puasa secara zahir, tetapi ia menyiapkan untuk berbuka suaminya dengan penuh ikhlas, maka ia akan mendapatkan pahala puasa. Maka oleh karena itu, kita berpuasa harus benar-benar disertai dengan ilmu agama agar semuanya mendapatkan pahala yang sempurna.